Jadi beberapa bulan sebelum WBC itu, aduh kok berat banget ya rasanya gitu. Ternyata pas ditinggal tuh lebih berat lagi rasanya. Whole new level. Wanita tidak bercerita tapi Laki-laki. Laki gue tuh bertanya-tanya nih, gue nikahin cewek apa bukan? Soalnya simnya pria. Mental gue lagi hancur, berkeping-keping gitu. Tapi Fight atau enggak? Terima fight ini atau enggak? boleh. Ngambil gitu. Iya. Sama. Jadi enggak lu jajarin gue enggak. Jadi gue ngambil gitu. Iya. Oke. Iya, ambil satu aja. Karena kalau misalnya ntar 3 kita malah jadi baca tarot ini bukan di podcast. Ini gue liatin ke mana nih? Gas. Ini aslinya. Kok mati? Zenwalk Harihato From the blue corner, Anissa Anendita. Ahoy. Balik lagi bersama Zenwalk di sini, podcast combat sport pertama di Indonesia. Apa kabar, Nin? Baik, apa kabar, Bang? Ya. Kita tadi habis ngakak-ngakak ya. Iya. Habis reaction video Iya. ya. Jangan lupa nanti tonton video reaction kita berdua. Iya. Seperti apa ketululunnya. Ada yang kegetok kepalanya. telat. Tadi harusnya tadi. Kenapa gue tadi nggak gini ya gitu. Telat. Lupa ngebrief diri sendiri. Apa kabar, Nin? Baik. Lu gimana, Bang? Baik juga. Alhamdulillah. Nih kayaknya bawa bodyguard kesini nih. Bodyguard kayak gue nggak tahu bilangnya apa deskripsinya. Iyalah. Apa lu yang bodyguardin dia? Iya itu. Nindi ini adalah seorang fashion and beauty ya. Ya. Nah, job desk utamanya itu. Tapi yang unik di sini adalah Nindi ini terjun di industri combat sport dan beberapa kali main di profesional Muay Thai. Oke. Kemarin sempat kita fight bareng ya. Iya, betul. Di WBC X MSP Sport ya. Iya. Kemarin apa yang terjadi sebenarnya nih? Kemarin itu tuh Kita kan kayak di ruang corner bareng tuh. Iya. Udah panik gitu gue. Atau mungkin karena juga agak rame ya, environmentnya lumayan rame. Terus biasa kalau gue tuh panasnya lama. Waktu pas Nin tanding ya, iya udah santai. Pas udah deket baru keringet dingin. Terus abis itu tambah banyak pikiran juga. Ya, biasalah, kita manusia banyak masalah ya Kak. Gue curiga waktu itu memang raga lo tuh di situ gitu. Iya. Tapi pikiran lo nggak di situ. Iya, kurang fokus. Kemana-mana. Gue juga nggak tahu sih cara kenapa itu bisa terjadi, Chan, dan atau mungkin ada yang bawah sadar gue ada masalah-masalah yang lain gitu yang nggak kepikiran kali ya. Jadinya gitu deh. Masalah apa sih, Nin? Jadi kepo gue, Nin. Jadi beberapa bulan sebelum WBC itu baru nyokap nggak ada, baru pergi. Sebelumnya kan sakit kan. Nah selama sakit itu yang lumayan bolak-balik ngurusin nyokap sih. Jadinya agak kebagi tuh waktu latihan sama waktu ngurus nyokap gitu. Terus kemarin waktu nyokap udah nggak ada, kayak gimana ya, gua nggak tahu sih, kayak lu siapnya lu bakal tahu gitu apa orang tua lu nggak ada, bakal kehilangan orang tua. Pas kejadian itu tuh kayak lu tetap kehilangan banget gitu loh Kak. Kayak ngerasa nggak terima gitu ya. Kayak lebih tepatnya gimana ya, kayak pengen ngulang waktu lagi gitu. Kayak tapi ya udahlah, it is what it is. Kenapa lo pengen ngulang waktu itu? Apa yang lo mau lakuin sehingga lo pengen banget ngulang waktu itu? Mungkin bukan
mungkin lebih ke ngulang momen-momen yang indah aja sih ya. Soalnya emang ada struggle juga kan pasti pas ngurusin orang tua sakit gitu. Tapi dulu tuh kayak aduh kok berat banget ya rasanya gitu. Ternyata pas ditinggal tuh lebih berat lagi rasanya. Whole new level. Gitu. Tapi itu sih kayak dengan grief mungkin emang butuh waktu, tapi pelan-pelan udah mulai terbiasa. Nah kemarin itu pas lagi down-downnya, pas lagi ngedown-ngedownnya. Pas fight itu. Iya. Iya aku liat ini orang mau fight tapi kok kosong gitu. Aku waktu itu nggak tahu masa lalu apaan, tapi yang gue lihat ini kayaknya belum siap fight deh. Yang aku lihat deh, ini kok tegang banget gitu. Iya, gue juga merasa kayak kurang maksimal juga dari persiapan apa segala macam gitu. Kan harusnya kita satu training camp yang sama ya di Beat Up ya. Kan gue latihan everyday tuh. Kok Nindi bolong-bolong latihannya gitu. Iya, itu apa kayak bolak-balik ngurusin. Soalnya yang dan lo nggak cerita kan kita nggak ada yang tahu gitu. Wanita tidak bercerita tapi laki-laki. Iya. Wanita biasanya suka curhat. Iya. Ini jangan-jangan lo ininya doang kostum apa? Kelihatannya doang nih perempuan tapi jiwanya laki-laki. Nggak mau bercerita. Waktu itu SIM gue pria sih. Waktu beberapa tahun lalu gitu. Sampai laki gue tuh bertanya-tanya nih gue nikahin cewek apa bukan? Soalnya SIM-nya pria. Jadi kita tuh teman-teman satu training camp tuh nggak ada yang tahu problem lo. Jadi maksudnya mungkin kalau tahu pun kita akan mencoba, Nin kayaknya lo nggak usah fight dulu gitu loh. Iya mungkin ya. Kalau kita tahu ya maunya sebagai tim kan, maunya kan kita fight secara maksimal. Apalagi dengan kondisi seperti itu, pasti kok Harry kalau tahu pun pasti akan kayaknya jangan fight dulu deh gitu. Iya. Fokus dulu ke nyokap gitu. Tapi itu kayak jadi itu sih jadi pelajaran besar sih buat gue. Jadi kayaknya kalau emang lo belum siap, ya udah nggak usah. Dan berarti kan di sini poinnya adalah ketika lo mau fight harus fokus kan? Iya. Kayak lagu. Apa tuh? Harus fokus satu titik. Ini tisu gue makan. Nah, ketika di atas ring kemarin itu di event WBCX Majestic, jadi pas fight itu feel apa yang lo rasain? Apakah lo kan udah pernah fight sebelumnya profesional juga? Apakah berbeda gitu? Dengan tadi yang problem lo yang beda sih tinggal nyokap gitu. Soalnya kayak gue gak tau ya, gue mungkin bisa bilang itu tuh mental gue lagi hancur berkeping-keping gitu. Tapi ya itu karena mungkin jadi pelajaran buat gue juga. Terus jadi experience baru juga. Walaupun itu adalah experience yang mungkin kurang mengenakan ya. Jadi yaudahlah, baru gak tau sih, gue baru kali itu gue merasa kayak udahlah kayak gitu. Udahlah dalam artian mau finish kayak dari combat sport. Kayak mikir lagi gitu loh. Kayak aduh apa ini keputusan gue di industri ini bener apa enggak sih gitu. Iya, kayak bertanya gitu loh. Kamu bertanya. Kamu bertanya. Kamu nanya. Iya kayak gitu. Jadi tapi along the way kayak gue suka sih sama olahraga ini gitu. Karena gue juga tumbuh dengan menjadi pribadi yang baru karena olahraga ini juga gitu. Ya. Apa yang lo dapat di olahraga ini? Jujur, hal positif apa? Gue jadi lebih percaya diri, self esteem gue naik. Kayak karena dulu tuh gue kalau disuruh ngomong sama orang gue takut. Kenapa? Takut aja. Takut gimana maksudnya? Kayak buat start conversation atau kayak misalnya kayak contoh deh waktu dulu pas masih kuliah, gue pengen itu kan ngeprint buat tugas akhir gitu ya. Terus ada laki gue bilang, kamu bilang dong ke resepsionisnya, terus kata dia, enak aja, lu yang punya urusan ya lu ngomong lah gitu kan. Nah
Lu tuh kayak setakut itu gitu buat ngomong sama orang lain yang gue gak kenal gitu. Tapi sejak ikutan bela diri, combat, Muay Thai, tentunya jadi tuh kayak push my limit gitu. Jadinya jadi lebih berani. Interaksi Jadi sama orang berani. lebih terbuka. Nyalinya sih kayak lebih diasah sih kayaknya. Jadi lebih berani. Lebih confident. Iya, lebih confident. Lebih percaya diri. Nah, lu tuh kan nggak mungkin dong ujuk-ujuk fight. Itu gimana lo, maksudnya dari tadi lo yang backgroundnya passion and beauty, tiba-tiba ikut combat sport, ikut Muay Thai, itu gimana historinya? Jadi tuh awalnya emang gue dulu suka, emang demen olahraga kan. Nah tapi emang nggak difokusin. Jadi waktu pas kuliah dulu tuh emang ada suka nyobain gitulah, kalau misalnya ada olahraga baru ya udah gue coba gitu. Nah tapi itu on off. Nah habis itu waktu pas udah lewat kuliah, udah pas kerja tahun setelah Covid deh, tahun 2021-an, 2022 deh, 2022. Itu diajakin gue sama ipar gue. Kayak mau latihan yuk Muay Thai. Terus wah boleh, gue demen nih gitu. Terus ketemu lah tuh satu pelatih kan. Nah, kenapa mukanya gitu? Muka ekspresinya kenapa harus gitu? Itu awal mulanya. Oh, itu awal mulanya. Iya, terus pas gue latihan ditanya, kamu mau nggak fight? Ya udahlah, gas. Gitu. Tapi waktu fight itu apa tuh nih? Fight apa nih? Muay Thai, tapi nggak pro, ampro. Oh, ampro. Langsung ampro, nggak amatir dulu? Nggak. Langsung ampro. Mantap. Amatir deh. Amatir. Pakai helm sama. Oh, pakai headguard amatir. Pakai headguard sama shin guard kan. Amatir. Tapi persiapannya sebulan. Persiapan sebulan. Dari nol. Maksudnya kayak kenapa gue iyain waktu itu, jadi kayak kan gue takut nih, gak apa-apa lah, gue coba gimana sih rasanya buat ngelawan face my fear. Iya. Jadi ya udah coba aja guys. Tapi emang ya jam terbang tidak bohong ya. Saya kalah waktu itu. Gitu. Waktu itu lawan siapa? Jadi lawan pertama nih. Dia selalu terngiang-ngiang, lawan pertama tuh nggak pernah kita lupakan biasanya. Vanessa. Ya, dia dulu dari Hanumaren. Lu bayangannya gue latihan sebulan, dia 8 bulan. Tapi keren sih. Sama-sama amatir nih. Sama-sama debut. Sama-sama debut amatir. Tapi dia udah 8 bulan latihannya. Cuman beda selisih latihan sebulan versus 8 bulan. 8 bulan. Hasilnya gimana? Sampai habis round atau? Sampai habis. Wih, bagus. Hebat berarti. Talenta Anda. Lu udah ronti sampai habis round. Udah ronti udah kayak gitu, udah gak bisa napas gua. Karena kan kayak mau sekeras-keras apapun, kalau misalnya lu nggak fight, lu nggak tahu kan rasanya gimana. Rasanya lu nervous, terus abis itu lu harus atur napas, terus itu benar-benar jadi pengalaman pertama. Dan ternyata kayak gini ya. Ternyata gue tuh gunanya gue latihan keras tuh buat ini gitu. Momen yang nggak terlupakan tuh pas apa ketika lo pertama fight? Kapan tuh momen, pas ngapain? Yang sampai terngiang-ngiang terus sampai sekarang. Ingatan lo. Ini gue ingetnya, gue inget ya lagi ngomongnya. Nggak, jadi waktu pas sebelum gue fight, kayak beberapa bulan itu, tapi ini pertanyaannya pas gue lagi fight ya? Pas lo momen mau fight lah. Mau fight. Dia persiapan kehitung nggak? Bisa. Iya. Ini gue nggak tahu, mungkin karena gue kan kayak istilahnya dari nol ya, kayak nggak ngerti apa-apa gitu, terus tiba-tiba langsung latihan fisik segala macam gitu, suruh lari lah. Nah waktu itu gue habis capek lari, gue disuruh jump box, tau kan lu yang lompat ke atas gitu. Pas lagi jump box, gue udah capek ya, nggak fokus gue, kena lah kaki gue ke beton. Ya udah bolong kaki gue,
kan Tulang kering lo? Iya, tulang kering gua. Itu berapa minggu sebelum fight gitu. Ya udah. Terus sampai sekarang masih ada nih. Bekas ya? Bekasnya. Oh iya itu. Iya. Itu nggak fokus apa gimana? Kayak mungkin kayak udah kecapean sih. Jadi luka pertama di combat sport itu? Iya. Bolong soalnya. Itu baru luka pertama, belum luka berikutnya lebih Luka-luka yang terkikis. Aduh, gitu. itu baru ucapan selamat datang. Iya, betul. Itu baru tempat latihan. Welcome to the tempat jungle. latihan itu, baru Iya. latihan. Terus lu tau nggak apa yang gue lakuin abis luka? Lanjut latihan lagi. Sampai laki gue concern. Mental bertarung di situ. Terbentur. Hancur. Jadi waktu itu udah luka, terus diobatin dikit pakai betadine apa segala macem. Langsung lanjut latihan lagi. Lanjut latihan lagi. Bodoh, iya. Jelas. Orang terus abis itu pas udah nyampe di rumah, ini bahaya nih dalam lukanya, udah dibersihin deh ke rumah sakit. Tapi gue nggak tahu ya waktu itu tuh kayak karena sakit, karena udah sakit banget kali ya, atau kemeng anjir kaki gue nggak ngerasain pas lagi dibersihin tuh nggak ngerasain sakit. Apa udah bercampur dengan capeknya latihan jadi udah gitu. udah buyar gitu, nggak fokus lagi sakitnya, jadi udah kemana-mana. Sakit semua soalnya badan. Jadi kayak, aduh gimana ya bentar lagi mau fight lagi. Pikiran jadinya. Iya. Sempet tuh, karena kan istilah kan baru bisa banget kan gitu. Ya udah. Fight. Tapi kan untungnya pakai shin guard ya. Tetep aja sakit. Tapi pas di atas ring gue yakin itu nggak berasa sakit lo. Enggak Concern sih. lo nggak di situ, yakin gue. Tapi lo lupa kalau lo punya sakit di situ pasti. iya. Bener kan? Iya, ketutup sama mungkin adrenaline rush kali ya. Iya betul. Terus Ring rush lo. jadinya nggak terlalu sakit, nggak kerasa. Abis aja napas gue. Tapi hebat lo, abis 3 round ya berarti. Iya. Hebat lo, decision berarti kalahnya. Iya, kalah by decision. Terus nggak kapok setelah itu? Lebih ke penasaran sih. Penasaran. Karena gue yakin gue bisa. Saya yakin saya bisa gitu. Terus jadinya nyoba lagi. Ini kedua kalinya gimana pas nyoba kedua kalinya? Kalah lagi. Gokil. Itu mental emang begitu. Tapi yang kedua itu tuh lebih kayak tanding MMA sih. Jadi waktu MMA. Iya. Gue tiba-tiba main didaftarinnya tuh bangking. MMA-nya nih berarti lo ground fighting juga? Iya, tapi gue bilang gue nggak bisa. Gue nggak bisa BJJ ya. Gue kelok. Ya gue bingung lah mau ngapain ya. Ngapain ya? Kok dikunci gitu? Gue ngapain ya gitu? Iya udah kalahnya gara-gara itu. Dikunci lo? Dikunci. Gimana sih baru belajar sebulan udah langsung tanding? Itulah kerasnya dunia persilatan ini kan. Ya. Dan gue denger lo tuh orangnya gak enakan. Betul. Gak bisa nolak. Iya, tapi gak bisa bilang enggak. Ya, fun fact setelah Muay dan boxing DLL, setelah menggeluti inilah, udah mulai galak gue. Bisa bilang enggak gitu. Iya. Dulu nggak bisa. Susah. Berarti ini bela diri mengajarkan lo untuk ya, bilang tidak. Ya, big impact. Gue mikir dulu deh. Ya. Karena ternyata gue sadar kayak kalau misalnya ya gitu yang ada gue dibegoin kan. Gitu. Terus jadi, jadinya kayak bela diri. Diam kamu. Gitu. Bela diri ini bikin lo jadi lebih pinter. Iya. Dalam menjalani kehidupan. Widih. Kelas. Quote of the day. Wih, ini daging sekali ini. Berarti kisah keras lo di combat sport jadi merubah mentality lo, mindset lo untuk lebih pintar. Banget. Iya. Dalam segala hal sih nggak mas. Sebego apa lo dulu? Pertanyaannya. Sampai lo nggak bisa bilang tidak sama seseorang. Gitu. Tanya lagi gue. Gue denger sama lagi lo dijadiin admin judi. Nggak, dia
Dia suka Asbun, mungkin karena gue udah lama sama dia juga ya. Kaget lo di komen itu. Admin juga kamu aja. Mohon maaf ya, karena emang dia suka Asbun dari dulu. Terus gue sekarang ketularan Asbun deh. Tapi kocak sih. Kayak gitu nggak ngebosenin. Iya betul. Iya, menghibur. Tawa lagi lu. Seneng ya bilang Asbun. Tapi itu rewarding sih. Selemah apa dulu seorang Nindi sampai nggak bisa bilang enggak sama orang gitu? Mungkin karena gue terlalu overthinking kali ya. Jadinya tuh ntar gimana ya, kayak ada ketakutan tersendiri gitu kalau misalnya gue kalau bilang enggak jadi gitu. tidak diterima oleh society apa segala macam gitu. Ada sih mental yang kayak gitu dulu, tapi sekarang ya mungkin masih ada, tapi kan ya pelan-pelan ya. Maksudnya kan orang juga berubah kan nggak langsung signifikan. Iya. Pelan-pelan lah seiring berjalannya waktu, gue jadi lebih bisa milih yang mana yang baik, yang mana yang enggak buat gue. Keren loh, combat sport ini nggak sembarangan loh. Yoi. Passion and beauty, jadi gimana nih? Terus dengar juga lo tuh suka main tarot. Aslinya sih kalau dibilang suka main tarot, gue into sama sesuatu yang apa tuh istilahnya, ya yang agak mistis-mistis gitulah. Yang berbau sama feelings atau misalnya apa sih tuh istilahnya apa? Oh ya, spiritual. Spirit kintil bilang sulap merah. Ya, kayak bilang sulap merah ya. Something. Itu gue diajarin dia untuk tidak percaya begituan. Didoktrin gue sepanjang jalan. Gue aware kalau itu tuh ada dan menarik juga gitu untuk digali. Tapi lo meyakinin itu? Enggak sih. Karena kenapa gue suka tarot? Jadi awal mulanya gini. Tarot itu awalnya adalah project akhir gue pas kuliah. Nah, jurusan apa, maaf? Desain. Communication Visual Design, DKV. Iya. Nah, terus waktu itu kan gue bingung kan bikin apa ya. Nah, kebetulan masih pacaran kan. Waktu itu ipar gue, kakaknya si laki gue itu baru aja kelar bikin tarot. Nah, terus emang gue suka bikin kolase gitu loh. Jadi kolase tuh kayak dari beberapa gambar dipotong-potong, terus jadi satu kesatuan yang baru gitu. Jadi kayak bikin artwork lah istilahnya ya. Nah terus si laki gue bilang, kamu coba aja ajuin bikin tarot gitu. Buat tugas akhir. Jadi di tugas akhir itu tuh ada bikin bukunya, bikin sama tarotnya, buku buat guide-nya gitu. Terus yang diterima itu idenya, jadi disuruh kasih beberapa ide gitu lah. Ya udah deh, akhirnya bikin, alhamdulillah dapet bagus. Terus sempat ada itu juga, sempat dipamerin dari university gua. Udah berapa kali, dua 3 kalian gitu. Nah, karena gue merasa kalau bikin tarot ini kayak belum maksimal gitu, kayak masih, karena cuma 6 bulan kan. Nah, yaudah deh, akhirnya gue bertekad nggak tuh? Gue bilang kayak, gue kayak pengen deh bikin lagi nih, ngeredesain lagi, karena gue kurang puas nih sama ini hasilnya. Gue bilang. Gue boleh lihat gak desain tarot lo? Boleh, kebetulan gue bawa. Oh, itu tuh tarot. Gue pikir tadi jimat tuh dibawa-bawa mulu. Nggak, jadi ini kantongnya gitu loh. Oke. Ini tarotnya. Nah, itu lo yang desain. Iya. Dari covernya juga lo yang bikin. Iya. Coba, sebentar. Challenge. Collage Taroki. Nah terus akhirnya gue buat tuh dari 2017. Terus lo tau gak baru kelarnya kapan? Boleh gue buka apa? Boleh buka aja. Atau baca doa dulu buat buka? Gak usah dong. Gak usah. Lu deh, gue takut gue. Jadi gue bikin ini dari 2017. Terus baru kelarnya tuh 2022. Panjang juga. Iya. Karena emang kan setiap
setiap kartunya tuh kayak ada meaningnya masing-masing gitu kan. Terus nih lu lihat aja nggak apa-apa. Ada meaningnya. Biar netizen lihat nih. Gue sumpah nggak ngerti industri ini, dunia ini sama sekali. Ini pertarotan. Iya. Gue first time nih gue megang tarot. Gue selama ini cuma lihat di konten tarot. Oh ini yang namanya tarot. Iya. Jadi tuh Ini kayak gunanya apa sih? Buat apa tarot itu? aslinya awalnya itu tarot. Kalau Jadi ngejelasin tarot. iya. Apa lah ya, selingan Nggak apa-apa. Famitsu. Apa itu tarot? Jadi awalnya lu tau kan kartu remi? Kartu itu tuh remi. turunannya Gua suka main tarot. kartu remi, suka. Iya, Sama aslinya domino sih. iya bisa juga. Nah, kartu remi itu tuh turunannya dari tarot. Oh. Jadi kalau di tarot itu tuh ada major arkana sama minor arkana. Nah, minor arkana itu yang dipakai buat jadi kartu remi. Asal awal mulanya kartu tarot tuh ya kayak buat mainan aja biasa gitu. Tapi karena tiba-tiba kaum Gypsy mulai pakai kartu tarot buat ngeramal. Ya udah jadi viral itu. Ya, jadi viral itu. Jadi dari mulai kaum Gypsy coba buat ngeramal, tuh itu abad 17 atau 18 kalau nggak salah. Nah ini cara kerjanya gimana kartu ini? Jadi tarot itu tuh kayak menariknya adalah kita tuh ini dari segi apa psikologisnya aja ya. Kita udah tahu nih keadaan kita tuh seperti apa gitu. Nah, kalau dengan tarot itu tuh kadang kalau misalnya ada orang yang lagi bingung, gue nih lagi kenapa sih gue ngerasa lagi stuck gitu. Nah, lu baca tarot itu tuh kayak ada validasi gitu loh. Oh, gue ternyata lagi di stage ini. Oh, gue lagi bingung nih. Gak Iya. punya uang. Iya, Bisa gitu. Bisa. Misalnya kayak gitu, Oh iya. kenapa ya? Bingung nih, uang duit habis. Iya, Buka macam-macam. tarot deh. Iya. Terus ada misalnya nih lagi ada pilihan gue kerja di A apa B ya, perusahaan A atau B ya. Oh, bisa gitu. Bisa Buat dilihat. nentuin pilihan. Bukan Ntar cap bakal cip gimana, cup bakal gitu. gimana. Iya, bisa. Jadi kalau di penjelasan dari psikologisnya kita sih udah tahu. Tangan kita pun di bawah sadar itu tahu kita ambil kartu yang mana, kita udah tahu. Cuman diperjelas aja sama tarot. Jadi itu kita memvalidasi keadaan kita saat ini. Jadi biar lebih aware. Oh, Lebih ternyata yakin gue gitu. lagi Lebih apa ya bahasanya? Mantep gitu. ya lebih sadar lah. Oh, ternyata gue Oh. kayak ngerasa ini tuh karena gue lagi di fase ini Oh, kayak gitu. penasaran jadi. Bisa nggak lo ini coba baca itu di diri gua? Maksudnya gua sistem kerjanya gimana? Cara makainya gimana? Bisa Ajarin macam-macam gua. sih, aslinya ada spread-spreadnya juga. Nah, gimana? Coba kita praktekin. Nah, mungkin kamera nanti akan follow gimana cara kerjanya kartu tarot ini. Kan itu terkenal dengan ramal-meramalnya. Iya. Kan mungkin ramal ke gua kali. Iya. Tapi kalau gue sih, gue selama ini Eh. ngebacanya tuh kayak lebih ke keadaan yang sekarang. Jadi kalau buat 10 tahun ke depan gitu ya, gue gak bisa. Itu kapan selesai ngocoknya itu ngomong-ngomong itu ngocok mulu dari tadi itu. Itu kapan kelarnya tuh? Nervous. Mau jadi dukun nervous gimana? Nervous. Tapi emang gue lebih pengen dikenalnya tuh sebagai seniman yang membuat tarot aja. Gue ntar kena ini ngatain yang pegang tarot dukun, kena nih ntar gue. Enggak. Kodam gue belum sedang gitu. Coba. Ambil card of the day, ambil satu aja. Kita lihat caranya. Ntar follow kamera ya. Di atas kali biar bisa kelihatan kamera. Oh gitu ya. Ya. Apa turunin kamera. Kamera udah dapat. Ini aslinya yang jago nih laki gue nih. Oh, malah yang jago main tarot. Dia lebih jago ngomong. Oh, menjelaskannya. Iya. Enggak apa-apa, ntar disuruh jelasin di sini. kita jambak dia ntar. Udah? Oke. Gue ngambil bebas. Ya, lu lihat nggak tangan gue gemeter sekarang? Kenapa? Gue nervous. Nervousnya gue kenapa-napa gitu? Apa gimana? Enggak. Cap cip cup ya. Gue mau bismillah, ini nggak boleh. Gimana gue? Gua apa? Bahaya ya. Terus? Ya udah buka aja. Satu doang? Ya, Buka? satu aja, card of the day. Waduh, ini takut gue. Lu takut gue nervous ngejelasin deh. Udah buka. Wah. Kan ke sini ya. Iya. Kalau ini tuh
kayak Liatin dulu kamera deh. ini Page of Swords. Jadi ini posisinya kayak kalau dalam arti harafiahnya kartu ini tuh menjelaskan bahwa lu tuh lagi menjalani sesuatu yang istilahnya tuh masih gimana ya, Pel? Kan gue bilang kayak banyak anginnya lah, banyak rintangannya, tapi lu tetap mau coba gitu hal ini. Tetap melawan gitu maksudnya. Gimana? Mungkin Gimana, bisa Pel? lebih detail lagi? Kamu mungkin bisa lebih. Gue biasanya nanya ChatGPT. Gue mau ditimpuk kok kayak barbel. Apa yang bacain artinya apa? Bolong, barbelnya. Udah lama nggak dipakai itu. Udah jabuk deh, lapuk. Ayo, kamu ini podcast. Iya. Iya. Salah nggak apa-apa nih, tawain. Kartu ini artinya kayak nggak, ini bagus kok, artinya bagus. Kayak lu tuh lagi ingin mencoba hal baru gitu. Karena si swords itu atau pedang, kalau di Remi itu artinya scope. Itu tuh menggambarkan tentang pengalaman gitu. Jadi lu tuh kayak lagi mencari pengalaman baru gitu. Lu belum tahu nih ntar bakal kayak gimana ke depannya, entah banyak angin atau apa. Tapi lu lagi pengen coba. Pengen belajar hal baru. Gitu. Bukannya itu yang dialamin semua orang? Atau nggak ada orang yang udahlah, nggak usah lah hal baru? Atau memang semua orang mau maksudnya aku tuh kayak gitu? Nggak, tapi lu lagi belajar hal baru nggak? Everyday belajar hal baru. Everyday harus. Berarti ini kartu lu kali, makanya dikeluar. Hah? Ini kartu lu kali, makanya dikeluar. Iya. Masa? Soalnya Terus kita harus, nah ini fasenya ngambil berapa kartu? Apa satu doang udah cukup? tergantung pertanyaan dan tergantung si readernya. Aslinya tuh banyak spreadnya gitu loh. Itu poinnya berarti, oke, gue pengen nyoba Ini hal card baru. of the day aja gitu. card Kayak card of the day. Tapi kalau misalnya emang disambung-sambungin, misalnya hari ini kan card of the day artinya kan kartu hari ini, kartu lu kayak apa. Yang keluar tadi Page of Swords ya. Nah, kalau disambung-sambungin ya lu pengen coba. Lu pengen nyoba hal baru, lu pengen nyoba baca tarot gitu. Istilahnya kayak gitu. Bisa aja ibu. Marketing. Walaupun saya nggak jago marketing, tapi itu marketing. Oke. Nah, kalau yang untuk kayak membaca masa depan, nah itu yang menarik tuh. Nah, itu tarot apakah bisa juga? Mungkin ada reader atau pembaca tarot yang emang bisa membaca sampai masa depan yang sampai spesifik gitu. Tapi kalau gue, karena gue juga nggak terlalu mendalami, jadi ya udah gue buat bikin artworknya aja. Cuman kalau misalnya ditanya itu ngambilnya sekali doang apa berkali-kali gitu? Apalagi nih gitu enggak? Iya, aslinya beda spread. Spread tuh maksudnya kayak Kacokan. tebarannya. Itu beda. Kan beda aku pernah ngeliat lagi. sekilas juga di film tuh kayak dijejerin. Iya. Ntar lo milih yang mana Ada gitu. tuh urutannya gitu. Jadi ada yang 3 baris, terus ada yang 3 kartu, 5 kartu, sampai 10 kartu juga ada. Nah yang kita lakuin tadi barusan apa? 1 kartu, single card. Jadi ngambil gitu. Iya. Jadi kalau misalnya nih, lu lagi bertanya-tanya, lu lagi, misalnya nih gue ada kerjaan baru, cocok nggak gue di sono? Lalu bisa ambil gitu, yes or no. Ya kalau yang lagi bingung, labil-labil bisa datang ke Mbah Nindi. Mbak Nindi. Ntar gue diteror, terus gue nggak bisa baca. Bisa. Kalau artinya mah tahu. Banyak yang datang ke Nindi, fighter. Gua ambil fight ini nggak Nin gitu. Iya, tapi Nah ini menarik case ini. Ini kan gue mau fight nih. Iya. Gue ambil apa enggak? Bisa ambil dari kartu ini enggak? Ini kan contoh case-nya, bingung kan ketika lagi bingung kan? iya. Nah, coba. Boleh. Coba. Ini single dulu aja Gue harus ambil fight ini apa enggak? Coba. Oke, udah single card lagi ya. Terserah lo, gue mekanismenya ngikutin lo. Pakai tripodnya aja angkat gitu, nggak apa-apa. Contohnya ya kan kalau di fighter kita kan nih hari ini kan case-nya fighter. Kalau di fighter
Gimana cara kerjanya si tarot itu ketika kita dihadapkan pilihan fight atau enggak? Terima fight ini atau enggak? Uish. Boleh. Ngambil gitu. Iya. Sama. Jadi enggak lo jajarin gue enggak. Jadi gue ngambil gitu. Iya. Oke. Iya, ambil satu aja. Karena kalau misalnya ntar 3 kita malah jadi baca tarot ini bukan di podcast. Ini gue liatin ke mana nih? Gas. Kesini ya. Wush. Pedang semua ini, gak kebalik ya. Ah gini nih. Wih, Ini aslinya kok mati? nggak mati. Ini kartu istirahat. Disuruh istirahat gue. Lu lagi capek ya? Gue disuruh nggak boleh fight berarti. Enggak, baru mau beredar, mau keluar gunung. Mau turun gunung. Iya, mau fight. Gue justru malah ini Iya. kebalik gimana sih? Kalau kebalik sama berdiri beda arti lagi gitu. Oh gitu. Iya. Gue tadi ngeluarinnya begini nih Iya. pertama. Oh, ini bisa dua, bisa dibalik, bisa ini. Iya, beda arti. Ini Tapi untuk di kamera. arti harafiahnya si Four of Swords itu kayak lu lagi mau istirahat dulu. Mau istirahat dulu. Jadi Tapi nggak kalau ganggu. kebalik, ntar gue googling dulu. Lu udah mulai siap lagi. Nah tadinya kalau misalnya mau di sangkut-sangkutin lagi, mungkin pas Beyond ntar yang keluar kayak gini waktu itu. Karena lu kayak ya udah lu lagi pengen istirahat aja dulu gitu. Ini tuh arti kartunya gitu. Jadi ini ada orang aslinya nih gambar soldier atau tentara yang habis kelar perang, jadi dia mau istirahat dulu untuk sementara gitu, oke. buat regain. Berarti ini nggak fight berikutnya nggak gue ambil gitu nih. Enggak, lu mulai mau open Oke. gitu, lu mulai open for the opportunity gitu. Jadi lu udah Mempersiapkan lagi. mulai mempersiapkan. Hasilnya nggak bisa dilihat. Hasilnya menang apa kalah nggak bisa dilihat. Itu mah musyrik kita kalau percaya. Oh gitu. Oke. Kita balik lagi ke podcast perdunian tarot. Cukup menarik ternyata. Seru. Menarik. Menarik, Soalnya seru. gimana ya, kita tuh aslinya kita tahu gitu. Cuman makin digaris bawahi aja sih sama tarot. Jadi divalidasikan, Validasi, bantu oke. divalidasikan. Lebih meyakinkan gitu. Iya. Oke. Maksudnya kalau misalnya minta apa tuh namanya, pendapat atau apa bisa juga buat orang. Bisa gue misalkan nih gue punya staff. Ini staff gue pertahankan apa gue pecat gitu Iya, itu bisa? bisa. Yang mana nih, yang mana? Deg-degan lu mukanya Semua. tegang. Itu bisa banget. Oke. Iya. Menarik. Nah berikutnya nih Din, lo punya rencana besar apa nih di combat sport ini ke depannya? Jujur kalau buat sekarang gue sih masih latihan-latihan aja. Tapi untuk jadi waktu itu tuh sempet ada tawaran mau nggak main ntar tanggal 31 31 apa tuh? Mei. Mei ini. Iya. Event apa tuh? BWS. Boxing. Iya, boxing. Jadi dari Muay Thai pindah ke boxing nih. Buat sekarang iya mau tajemin itu lagi lah buat strikingnya. Tapi pengen coba fokusin gitu. Terus tadinya gue ditawarin mau main pro nggak, terus gue mikir kayaknya itu aja deh, coba di Ampronya dulu gitu. Karena takutnya terlalu buru-buru kan. Terus kalian naikin jam terbang dulu aja. Nah, kenapa tanggal 31 nggak gue ambil? Soalnya gue mau jualan tarot. Jadi penjual dulu. Oke. Saya butuh uang Bang, gini-gini Bang. Kayaknya udah banyak itu bos di sana tuh. Bos geng di sana. Panik di antara. Bos geng di sana tuh. Goals lo apa sih di combat sport? Pengen selevel mana, sampai mana gitu? Sejauhnya yang di atas merestui. Kelas. Dalam kali. Ya, tapi kalau misalnya Dari pertarotan jadi ustazah. tapi kalau misalnya ditanya pengennya sejauh mana, ya pengennya sih ya bisa sampai dapat belt ya. Cuman kan manusia hanya bisa berencana, sih saya Tuhan. Ya kan kita punya impian. Iya. Impian. Oke, lu pengen punya belt
di Iya. apa nih? Boxing, Muay Thai, MMA? MMA sih, kayaknya boxing atau Muay Thai dulu aja. Boxing atau Muay Thai? Kayaknya untuk MMA masih belum belum siap, dikit-dikit keseleo. Apa sih yang bikin lo edik? Yang bikin lo nagih untuk terus tetap fight? Mungkin excitementnya ya. Terus abis itu tuh kayak ya lu harus belajar disiplin sama diri lu sendiri. Lu mau jadi kuat atau lu jadi samsak? Ya. Gitu. Jadi ya kesadaran diri lu sendiri aja sih. Dan Walaupun kemarin jadi samsak. Tawa lagi gue. Dan kalau fight itu lo kayak punya tujuan latihan gak sih? Latihan lo maksudnya ada endingnya gitu, mau diaplikasikan ketika fight. Dan lo udah gak malas-malasan latihan. Kadang kan kalau kita cuma latihan doang kayak gak ada tujuan, Iya benar-benar. ngambang gak sih latihan? Apa nih gue goalsnya Jadi, apa nih? Gitu. Kayak ngalur ngidul jadinya kan, kayak bingung mau. Latihan juga suka-suka jidat. Iya. Tapi kalau kita komit mau fight, itu latihannya berbeda. Iya. Ada hal yang bikin kita tuh jadi disiplin gitu, mau nggak mau gitu. Ketika lo udah terjun di combat sport kan otomatis lo harus fokus nih. Nah gimana lo membagi waktu dengan job desk lo yang sebelumnya gitu, yang lo concernnya di fashion and beauty. Gimana lo pembagian waktunya tuh? Paling itu sih, misalnya pagi gue latihan, terus siangnya kan kerja sampai malam. Udah kelarnya kalau misalnya nggak terlalu malam gue latihan lagi. Kayak gitu ya terus sampai gue tipes. Tapi ngaruh sih, ganggu kerjaan lo nggak sih? Ganggu kerjaan utama lo nggak? Ketika Lumayan, soalnya capek kan. Pasti. Fisiknya lumayan ada kayak bingungnya gitu loh. Ini mau kemana sih? Apa sih hasilnya yang gue pengenin gitu. Cuman sering ada gejolak batin itu ya? iya. Apalagi kalau misalnya gue kan suka ngurusin produksian gitu juga, which is yang nggak yang nggak lihat jam juga gitu kelar-kelarnya. Apalagi di industri kreatif gitu kan? Iya. Nggak pakai waktu orang kerja. Iya. Lumayan sih rasa. Karena kan ya mau gimana pun kan lawan kita atlet ya, yang Tiap hari kerjaannya latihan. saban hari latihan gitu. Ya mau nggak mau ya harus lebih keras lagi. Ditambah kan faktor ya. Udah berapa emang? Umurnya 23. Wih, masih panjang perjalanan. Gue 23, gue baru start debut profesional. Kata-kata lo bohongin gue ya. Kata-kata bohongin gue ya. Suaminya juga di sana ketawa, di sini ketawa, kayaknya bohong nih. Berapa umur? Tambah 7. Tambah 7. 3 tambah 7 30. Iya. Masa sih? Berarti seumuran gue dong. Kita seumuran ya? Seumuran. Jangan manggil gue bang. Seumuran kita. Dia lebih tua. Tapi nggak ada yang terlambat menurut gue. Iya, Nggak ada yang betul. terlambat. Ini lo juara nih, champion. Lo besok nggak latihan ya udah lo jadi orang biasa men. Iya betul. Lo champion waktu itu doang. Lo naik, Euforianya ya. di atas podium itu doang. Ketika lo nerima belt itu doang lo champion. Setelah lo turun ya udah lo orang biasa. Iya, itu sih hard Lo harus truth-nya. latihan lagi. Iya. Buat ntar ke depannya lebih keras lagi kan musuh lu nggak tahu ntar lu lawan siapa. Nggak ada yang terlambat sih menurut gua. Iya. Nah lo jenuh nggak? Udah mulai sampai level jenuh nggak di industri combat sport? Latihannya kan harus tiap hari tuh diulang itu terus. Iya pasti ada lah ya. Apalagi kan ya namanya juga makanan sehari-hari ya. Pasti jenuh ada. Terus yang lagi tuh stuck gitu loh. Apalagi kayak misalnya nih sparring, terus lawan sparring lu susah banget gitu. Stres sih. Stres sih. Kalau jadwal sparring nggak datang Nindi. Ini mana Nindi nih kok nggak ada? Datang. Giliran jadwal padding datang. Gue dateng gak? Telat. Telat udah bubar baru datang deh. Enggak lah, enggak. Nggak salah lagi. Enggak, gue datang. Tapi udah sampai level jenuh belum? Belum.
Belum sih, tapi kalau ya diikutin ya pasti jenuh sih. Kalau Jenuh. misalnya diikutin mood ya, pasti ya bakal jenuh lah. Apalagi kalau misalnya lu nggak punya temen ya yang nggak bisa rely on gitu ya, jenuh sih pasti. Tapi ya alhamdulillah sejauh ini gue bisa memotivasi diri gue buat keep going. Yeah. Gimana caranya? Les, ya. Gimana cara lo memotivasi diri lo biar nggak bosan berlatih? Sesimpel gini aja sih, lu kalau misalnya lu nggak latihan hari ini ya lawan lu nih dia pasti bakal latihan terus-terusan gitu, which is ya baik bakal jadi lebih jago. Lu mau sejago-jago apapun kalau misalnya lu malas latihan ya lu nggak jadi apa-apa nggak sih? Wih, siap senior. Siap senior. Oke bos. Oke, udah bisa motivasi ini. Oke. Dari tarat jadi motivasi ya. BWS jadi main ini. Enggak kan gue mau jualan. Mau jualan nggak jadi. Terus next lo mau main kapan? Gue tunggu ada tawaran aja. Tunggu ada tawaran lagi. Iya. Oke. Event Iya. apapun itu Muay Thai atau boxing? Kayak untuk sekarang kayak fokus boxing sih. Fokus boxing dulu. Soalnya lumayan adjustmentnya sih. Kalau sekarang ini kalau boxing kan lebih kayak movement gitu. Bedanya apa sih sama Muay Thai boxing, Nin? Boxing lebih ini ya, gue ngerasanya mainnya tangan kan ya pasti, sama Main tangan. footwork. Lo suka main tangan gak sama suami lo? Kadang gue lagi tidur, dia bangun-bangun protes. Jadi pernah tuh ada satu saat waktu pas gue lagi waktu awal-awal banget tuh gue udah jarang latihan kan, terus tuh besokannya tuh gue pengen latihan gitu, excited nih, gue seneng banget. Ternyata gue ngigo, gue nge-elbow, ternyata dia ke elbow. Jadi kalau dibangunin pakai itu tuh, pakai sapu. Nggak mau bangunin, refleks apa? Gitu. Bangunnya pakai sapu. Ya. Terus dia pagi-pagi protes, lu nge-elbow gue inget gak lo? Gitu. Elbow kasih sayang itu bang. Tanda cinta. Elbow kasih sayang gitu bang. Lagi menyosor di elbow letak. Kan gak sadar kita juga. Menolak sesuatu tidak akan membuatmu menjadi orang jahat. Katakan tidak bila memang kamu harus mengatakan tidak. Ikutin terus podcast Zenwalk. Zenwalk! Ahoy! Gue mau tambah satu lagi. Apa tuh? Kalau lu bingung baca tarot. Ahoy!